Ya, puji Tuhan, selamat malam, shalom semuanya. Shalom, 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 shalom. Oke. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk berdoa, sepakat sehati datang kepada Tuhan. Kita malam hari ini kita rindu kembali untuk datang menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya ketika kita datang dengan kerinduan, sungguh Tuhan akan melawat kita, Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya dalam setiap Tuhan kita. Mari kita akan sama-sama memuji Tuhan lebih dahulu. Satu pujian sukacita, sungguh alangkah indahnya, alangkah baiknya bila kita hidup rukun bersama.
memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita akan datang pada Tuhan. Bapa di sorga, Iya, Yesus, terima kasih. malam hari ini kami percaya ketika kami sehati, Tuhan akan mencurahkan kasih dan berkat-Nya buat kami. Amin. Kami mau sehati datang menghampiri-Mu Tuhan, untuk kami bersama-sama merendahkan hati kami, untuk kami menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, Iya, Tuhan. menikmati Engkau Tuhan. Karena kami sadar kami perlu Engkau, Iya, kami membutuhkan Engkau. Kami sungguh Tuhan malam hari ini datang dengan seluruh umat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami datang untuk bersama-sama sehati menyembah Engkau. Yesus. Engkau yang memberkati dan Engkau yang melawat kami. Amin. Di dalam nama Yesus Dalam kami nama berdoa. Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita semua Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kau di hatiku, kau di pikiranku, kau aku
rasakan hadirat. Yesus. Mari katakan kami perlu Engkau Yesus. Mari katakan kerinduan kita. Haleluya. Kami rindu Engkau Yesus. Haleluya. Saat teduh bersamamu, tetap aku dalam naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam matamu.
Tuhan. Terus Kembali yang kebenaran-Mu. juga kebenarannya disingkapkan terus Tuhan. Yang Yang menuntun kita, yang terus mengarahkan kita. Yes, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Haleluya. Lebih dari nafasku, ku perlukan kasih-Mu. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur lebih dari nafasku, ku perlukan kasih-Mu. Pegang tanganku ya untuk peganglah tanganku ya untuk Tuhan, kami bersyukur kalau Yesus. malam hari ini kami boleh bersama-sama datang menghampiri-Mu untuk terus merindukan tangan Tuhan yang kuat memegang kami, Amin. menjamah kami. Amin. Ini ungkapan kami Tuhan, kami perlu Engkau, Iya. kami membutuhkan Engkau. Iya, Tuhan. Terus berikan kepada kami kerinduan untuk kami terus ada tinggal di hadirat Tuhan, Amin. menikmati Engkau, Iya, Tuhan. menikmati kasih, menikmati jamahan Tuhan. Yesus. Karena kami tahu ketika kami ada dalam hadirat-Mu, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Amin. Kami percaya malam hari ini Tuhan melawat kami. Iya, Tuhan. Tuhan nyata dalam setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih. Saatnya Tuhan kami bersama-sama, belum kami menaikkan doa-doa kami Tuhan lebih lagi. Kami rindu Tuhan malam hari ini mendengarkan kembali firman. Iya, Tuhan. Mari berfirmanlah Tuhan. Mari nyatakan apa yang menjadi kerinduan buat setiap kami. Amin. Kami mau siapkan hati kami. Kami haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Urapi kami semua dan urapi hamba. Iya. Dalam nama Dalam Yesus nama Tuhan, Yesus. kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Malam hari ini mari kita akan bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita. Hari di rumah masing-masing kita membuka Alkitab dalam Mazmur pasal yang ke-17. Kitab Mazmur pasal yang ke-17. Kita baca Mazmur pasal yang ke-17. Kita akan membaca semua bagian firman Tuhan ini. Mazmur pasal yang ke-17. Mari kita akan bersama-sama membaca. Saudara juga membaca Alkitab saudara di rumah. Saya akan membaca buat saudara. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 17, judul perikopnya diburu dengan tidak bersalah. 1, 2, 3. Doa Daud. Dengarkan Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dan bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak telanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan.
Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membualmu. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk mengempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Amin. Amin. Saudara, saya ingin memberikan tema renungan malam hari ini adalah rindu hidup dalam kebenaran. Saudara, kalau kita kembali membaca ayat yang ke-14 di sini, luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan. Saudara, dan bahkan dalam ayat yang ke-15 di sana, itu merupakan ayat yang luar biasa, dikatakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Saudara, malam hari ini kita akan coba melihat bagaimana, saudaraku, kita tahu bagaimana Daud. Saya melihat bagaimana Daud, kenapa Daud menjadi seorang yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan menyebut Daud sebagai seorang yang berkenan di hatinya? Karena ternyata Daud, kalau kita melihat dalam bagian ini, Daud begitu rindu, punya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Kalau kita melihat bagian ini, saudaraku, kita coba melihat bagaimana Tuhan menyatakan dalam firman Tuhan menyatakan ada 4 tanda orang-orang yang sungguh mencari atau punya kerinduan akan hidup dalam kebenaran. Yang pertama di sini kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, ayat yang kedua, mari salah satu bacakan ayat 1 dan 2. Kembali. Ayat 1 dan 2. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Saudara, kalau kita melihat dalam ayat ini ada 4 tanda, saudaraku, dalam Mazmur 17. Seorang yang sungguh-sungguh rindu hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati. Kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang kedua, yang pertama adalah seorang yang mencari pengakuan pembenaran hanya dari Tuhan saja. Dalam ayat ini mengatakan, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Daud dalam doanya, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Saudara, dan dikatakan daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Saudara, dalam ayat ini, saudaraku, Daud sungguh punya kerinduan untuk mencari pengakuan yang sejati, pengakuan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Dan ini juga yang harus menjadi satu kerinduan kita, ciri kita.
Kita tidak mencari pengakuan dari dunia ini, karena pengakuan dari manusia kadang-kadang mengecewakan kita. Tapi saya mengatakan pengakuan dari Tuhan itulah yang sesungguhnya yang Tuhan rindukan, yang Allah rindukan, yang juga Daud rindukan. Yang terpenting buat kita adalah pengakuan pembenaran dari sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Allah yang sejati. Pengakuan, pujian manusia, penerimaan manusia itu tidak mutlak. Itu sebabnya saudaraku, mari kita sebagai umat Tuhan, mari kita cari pengakuan hanya dari Tuhan saja. Karena saya percaya Tuhan itu hakim yang adil. Dia yang tahu. Jadi hari ini saudaraku, kita harus datang untuk kita belajar. Datang di hadapan Tuhan berkata, Tuhan, Kau melihat hidup kita. Supaya benar-benar hidup kita itu, mata Tuhan melihat kita dan kita sungguh-sungguh dapat pengakuan dari Tuhan bahwa kita hidup dalam kebenaran. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hidup kita. Yang kedua, saudaraku, kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga, tolong bacakan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Saudara, mulutku tidak terlaju. Yang kedua, saudaraku, ciri orang yang hidup dalam kebenaran, yang punya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran adalah dikatakan dalam ayat yang ketiga sini, punya kerinduan untuk hidup dalam hati yang tulus, hati yang murni. Ayat 3 mengatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Artinya apa? Tuhan menemukan kita punya ketulusan, kemurnian hati dalam segala sesuatu. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, Tuhan mau kita ada kemurnian, ada hati yang tulus. Mari kita mau belajar, selidiki aku ya Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Dan Tuhan mau ketika Dia melihat hati kita, Tuhan melihat kemurnian, ketulusan hati kita. Tuhan menemukan kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup tulus, hidup murni di hadapan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Seperti yang Daud teladankan buat kita dalam Mazmur 17 ini. Kerinduan untuk kita terus hidup dalam kebenaran. Saudara, yang ketiga dikatakan, mari kita baca ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Saya bacakan tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Saudara, hal yang ketiga, ciri orang yang hidup, merindukan hidup dalam kebenaran adalah apa? Seorang yang hidup menuruti firman Tuhan. Sebagai penurut firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Dikatakan langkahku, dalam ayat ini mengatakan tetap mengikuti jejakmu. Artinya kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kebenaran. Amen. Dan kita harus mengikuti langkah-langkah atau setiap apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan. Itulah yang harus menjadi kerinduan kita. Amen. Hidup di dalam kebenaran. Dan itu yang kita boleh lihat dari kehidupan Daud. Dan Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan terus bangun kerinduan untuk kita terus menjaga langkah-langkah kita, hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang menghargai firman Tuhan dan mentaati setiap firman Tuhan. Yang terakhir dikatakan apa? Dalam ayat yang ke-9, dimulai ayat yang ke-9, terhadap orang fasik yang menggagai aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membuat, mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengurumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa apa? Seorang yang merindukan hidup dalam kebenaran seperti Daud adalah seorang yang selalu ingin menjauhkan dari kehidupan orang-orang fasik. Saudara, dikatakan dalam ayat yang dibaca di sini, dikatakan luputkanlah aku, dalam ayat ke-14, luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini.
Tuhan mengajarkan kita hari ini lewat Raja Daud bahwa seorang yang punya kerinduan akan hidup dalam kebenaran mempunyai ciri dia selalu ingin menjauh dari kehidupan orang fasik. Saudara, karena Daud tahu persis ketika kita hidup dengan orang-orang fasik, dikatakan, saudara lihat rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam seperti singa muda. Dan dikatakan rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Dan Tuhan mau kita juga sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau belajar terus bangun kerinduan seperti Raja Daud untuk terus kita hidup dalam kebenaran dengan ciri yang kita bisa lihat dari Mazmur pasal 17 ini. Dan yang menarik saudaraku, Raja Daud dalam ayat yang ke-15, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Akhir doa dari Daud. Saudara, ini merupakan doa kerinduan Daud. Dan di akhir doa dari kehidupan Daud, doa tadi doa kerinduan untuk hidup dalam kebenaran, Daud mengungkapkan satu kerinduan yang luar biasa. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah. Daud puas melihat wajah Tuhan. Daud adalah harapan dari setiap mereka yang terus hidup dalam kebenaran, yang satu kali boleh memandang wajah Tuhan. Disitulah terbit kepuasan yang sejati. Saya percaya kalau kita mau punya kerinduan hidup dalam kebenaran, saya percaya juga kita akan terus dipuaskan, dikenyangkan ketika kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita bisa berkata seperti Daud, dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Ketika aku bangun, aku puas melihat rupamu. Saudara, saya percaya juga ini yang menjadi doa dan kerinduan kita malam hari ini. Kita datang malam hari ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya percaya malam hari ini juga kita punya kerinduan, sama seperti Raja Daud. Ini doa kami Tuhan. Kami terus rindu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh terus dipuaskan. Kami boleh melihat, kami boleh merasakan terus bagaimana Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Di malam hari ini mari kita datang kembali di hadapan Tuhan. Kita bangun kerinduan seperti apa yang Daud rindukan. Doa Daud, dia merindukan hidup dalam kebenaran. Nah, malam hari juga Tuhan, kita punya doa kerinduan yang sama seperti Daud. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu pengakuan dari Tuhan bahwa Engkau melihat kami adalah orang-orang yang punya kemurnian hati, ketulusan hati. Amin. Haleluya, haleluya. Di hatiku kau
Malam hari ini mari kita akan berdoa. Terima kasih. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bangun kerinduan seperti Daud. Tuhan, kami rindu untuk terus tinggal dalam kebenaran, Ya. hidup dalam kebenaran. Yes. Karena kami perlu Kau Yesus. Ya. Kami memerlukan-Mu Yesus. Kami Haleluya, berkuasa haleluya, haleluya. terus tinggal di dalam Haleluya, haleluya. dalam hidup kami. Mari tanamkan kebenaran-Mu itu dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami terus merindukan Engkau. Merindukan kami hidup dalam kehendak-Mu. Hidup dalam kebenaran. Haleluya. Kau yang melihat setiap hati kami. Kau melihat setiap hati kami. Kau melihat ketulusan, kemurnian kami. Haleluya, haleluya. Ya, kami boleh menjadi anak-anak yang taat, yang menurut atas kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menjauhkan kami. Malam ini kami kembali datang Tuhan. Terima Dan kasih, kami ya datang Tuhan. membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami rindu terus hidup bersama-Mu Tuhan. Tinggal terus dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Karena kami tahu ketika kami tinggal bersama-Mu, kami dipuaskan. Kami puas Tuhan. Haleluya. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Haleluya. kami boleh merasakan kekuatan yang baru. Amin. Kasih-Mu terus dicurahkan Tuhan. Amin. Haleluya. Sukacita yang baru Tuhan curahkan Tuhan. Haleluya. Hadirat Tuhan nyata dalam setiap pengurapan-Mu yang baru Tuhan turun atas kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kami berdoa Tuhan. Malam hari ini kita akan satukan hati berdoa untuk istri daripada Bapak Pendeta Agus. Mari kita akan berdoa minta kuasa dan mujizat Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami satukan hati berdoa untuk istri daripada Bapak Pendeta Agustinus Tuhan. Kami minta kuasa-Mu, kami minta jamaah Tuhan, lawat Tuhan jamaah. Tuhan nyatakan kuasa mujizat-Mu. Hari ini Ibu Agus sedang terbaring di rumah sakit Santosa Koko Tuhan. Kami minta biar Tuhan melawat, Tuhan menjamah oleh kuasa bilur Kristus. Ibu Agus boleh mengalami kesembuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Kami terlalu percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Ibu Agus boleh mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Terus juga buat Ibu Yayang Tuhan yang juga ada sakit Tuhan, Tuhan tolong. Kami percaya juga Ibu Yayang juga mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Oh Tuhan sudah juga pulihkan Sakaria. Kami percaya juga akan pulihkan Ibu Yayang Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan juga kami berdoa untuk Ibu Afud Tuhan. Kami berdoa malam hari ini terus tidak berhenti. Kami minta kuasa-Mu, kami minta mujizat-Mu Tuhan. Kau jamah dalam nama Yesus. Kami juga berdoa setiap jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan kasih kekuatan dalam nama Yesus. Kami percaya malam hari ini lawatan Tuhan terjadi bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Terutama Tuhan kami percaya malam hari ini Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas kami. Kami rindukan kuasa urapan-Mu Tuhan. Kami rindukan itu Tuhan, karena kami tahu kami tidak mampu tanpa kuasa-Mu. Kami butuh kuasa dan urapan-Mu yang baru Tuhan dicurahkan buat setiap kami. Dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, yang menguatkan kami, yang memampukan kami, pegang kami Tuhan, cengkeram kami, terus berjalan bersama dengan kami, memimpin, menyertai, menuntun kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan situasi kondisi akan Tuhan terus nyatakan pemulihan. Kami terlalu percaya Tuhan. Ketika kami terus memandang kepada Engkau, kami berharap kepada Engkau. Pengharapan kami
kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Amin. Kami tahu Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bekerja nyata di dalam setiap kehidupan kami, bahkan melalui kami Tuhan. Terus kami rindu Tuhan, kami rindukan kuasa. Kami gereja Tuhan yang berkemenangan, karena kami punya kuasa, kuasa yang sanggup mengubahkan setiap kami, memulihkan setiap kami. Kami percaya kuasa itulah yang kami butuhkan. Malam hari ini kami datang karena kami butuh kuasa Tuhan. Terus mengurapi kami, terus dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya malam hari ini setiap kami yang mengikuti ibadah doa, dimanapun kami berada, kami menikmati pengurapan yang baru, dicurahkan atas kami, sehingga membangkitkan kami untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap terus memandang kepada kami mau berkemenangan di dalam Engkau, sehingga kami terus menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami dimerdekakan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Mari angkat tangan kita masing-masing. Terima berkat Tuhan. Dan kiranya berkat Tuhan turun atas kita semua. Dicurahkan melimpah. Kasih-Nya, kekuatannya, pengurapannya. Dicurahkan terus melimpah dalam setiap kehidupan kita. Dan damai sejahtera sukacita Tuhan curahkan atas setiap rumah tangga, setiap umat-Mu, setiap pribadi. Malam hari ini ketika kami beristirahat, kami tahu penyertaan Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk malam hari ini Tuhan, kami terima berkat Tuhan, kami terima janji Tuhan. Kami terus berdoa buat malam-malam selanjutnya. Dan kami terlalu percaya semakin dahsyat Tuhan akan melawat kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat malam Tuhan Yesus.